Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. eh, Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita dipertemukan kembali di ruang virtual ini untuk berikan tutorial cara penggunaan Quizizz secara sederhana. Baik, saya langsung saja eh, masuk di Quizizz ya. Masuk di Quizizz. Ya, ya ini adalah akun Quizizz saya. Saya akan keluar terlebih dahulu. Ya, oke. Jadi kita biasa kita untuk cara masuknya kita klik Quizizz yang mana sekarang sudah berganti nama ya dengan Wayground. Nah, ini ada Quizizz. Kita bisa mengklik Quizizz paling atas ya. Dengan berubah menjadi background. Which is now background. Di sini ada untuk teachers dan administrator. Ya, jadi di sini kita langsung saja login. Ya, bahasa Inggris, kita langsung login. Jadi cara loginnya kita bisa masuk dengan Google, kemudian ataupun dengan mengetik email, ataupun dengan akun belajar.id. Jadi visi sekarang sudah terhubung langsung dengan akun belajar, yang mana eh, ada fitur-fitur yang kita bisa manfaatkan ya. Nah, saya langsung saja masuk dengan Google karena sudah masuk ya. Di sini saya memakai akun belajar ya, belajar. Jadi langsung login ya. Nah, di sini akun quiz ini saya masih basic karena masih pemula. Jika sudah menjadi trainer atau super trainer, tentunya berubah akan menjadi super ya, yang ada kilat-kilatnya seperti itu. Di sini ada nama sekolah, akun sekolah. Nah, di sini ada beberapa fitur-fitur dari Quizizz ya untukmu. Untukmu ini kita ada berapa quiz yang sudah kita buat. Ini quiz sudah saya buat untuk mendaftar akun trainer. Kemudian di sini ada aktivitas ya. Nah, ini cuma berbahasa Inggris ya aktivitas. Kemudian ada kegiatan ke sekolah juga. Nah, di sini quizzes ada penilaian, presentasi, video interaktif, dan analisis. Selain itu, di sini ada buat. Nah, jadi untuk membuat quizzes, kemudian cari ya sama dengan di sini cari topik apa yang kita mau cari, kemudian perpustakaan, kuis yang sudah kita buat ataupun kita teleporte saling edit, kemudian hasilnya hasil dari kuisis kita, kemudian kelas yang kita sudah buat, kemudian diferensiasi. Jadi ada fitur diferensiasi bagaimana kita mendiferensiasikan apakah soal ataupun media presentasi. Kemudian ada AI. Jadi Quizizz juga sudah ada sistem AI yang akan memudahkan kita untuk membuat kuis secara cepat. Ya. Nah, di sini saya langsung saja di sini cari topik. Misalnya kita mau buat IPAS ya. Nah, membuat kuis. Nah, di sini contoh saya klik IPAS ya. Kemudian akan mencari. Ini sudah ada. Jadi sini sudah ada berapa kuis yang akan ditampilkan. Ini ada 800 lebih. Ya, jadi kita bisa memilih. Ini adalah kuis yang sudah dibuat oleh orang lain yang bisa kita manfaatkan ya membuat kuis. Kita bisa salin edit atau teleporte.
Selain penilaian, ada presentasi interaktif. Jadi kuis ini kita bisa juga tampilkan presentasi, ya di mana sudah berisi presentasi dan juga kuis. Kita sisa langsung pakai, ya. Jadi artinya di si kuis ini atau background ini mempunyai fitur-fitur yang kita bisa langsung manfaatkan. Kemudian ada juga video. Nah, di sini ya. Nah, supaya semakin lengkap ada video ya yang sudah di-share dibuat oleh orang. Kita bisa manfaatkan, mainkan. Ya, kemudian ada flashcard. Nah, jadi flashcard ini kartu ya, bermain kartu. Nah, jadi ada seperti kartu soal, ada jawaban. Kemudian ada analisis. Ya, eh, analisis ini berupa soal-soal kita bisa menganalisis pemahaman murid kita. Ya, seperti itu. Nah, ini dari tadi eh, cara dengan teknik mencari ya. Nah, di sini ada buat ya, buat home perpustakaan. Nah, saya klik atau saya kembali ke beranda ya, ke rumah. Nah, sini ada buat. Jadi buat ini bagi memungkinkan kita untuk membuat kuisis sendiri. Ya, sini ada penilaian, apakah penilaian, presentasi, video interaktif, analisis maupun kartu flash. Nah, saya pilih penilaian ya, penilaian. Nah, kita bisa mengimpor dari lembar kerja ya. Misalnya dari dokumen ataupun dari Google Docs ataupun spreadsheet ya yang sudah tersedia di laptop kita atau di komputer kita. Kemudian hasilkan dengan AI. Jadi ini kita bisa menghasilkan kuis dengan bantuan AI sesuai dengan prompt atau perintah yang kita inginkan. Kuis yang ingin kita buat. Kemudian buat dari awal. Jadi ini kita bisa memanfaatkan eh, fitur-fitur pertanyaan yang ada. Nah, itu bedanya AI dengan kuis dari AI dengan yang buat dari awal. Jadi dari AI terkadang soalnya pilihan ganda terus, ya, tidak berbeda, tidak ada soal interaktif yang lain. Nah, jika kita buat dari awal, saya klik saja. Nah, ini ada beberapa fitur-fitur pertanyaan. Jadi ada 18 soal. Nah, ini dengan akun belajar.id. Eh, ada beberapa soal, fitur soal yang kita bisa manfaatkan. Nah, ada pilihan ganda, jalan, kemudian isian singkat, menjodohkan, seret dan lepas, penanda, mengkategorikan, zoom ulang, drop down, gambar berlabel, jawaban gambar, jawaban video, survei, esai, jawaban audio, awan kata. Nah, ini ada tutornya ya. Kemudian respon matematika dan grafik. Nah, jadi di sini ada tutor-tutornya ya, ada contohnya. Pilihan ganda ya pilihan ganda, yang singkat kita mengisi jawaban kosong. Kemudian menjodohkan, nah, itu ada dijodohkan. Semuanya ada di sini contohnya. Nah, kemudian saya kembali ke beranda ya. Sini ada perpustakaan. Ini adalah kuis-kuis yang sudah kita buat ya. Kita sudah buat. Pernah kita mainkan juga seperti itu ya. Nah, kemudian yang sebelumnya digunakan juga ada, kemudian dibagikan dengan saya, kita sudah bagikan dan lain sebagainya. Nah, saya ke sini ya, latihan soal. Nah, yang pernah saya mainkan bersama siswa saya ini adalah soal saya teleporte dari orang lain, dari Ibu Indah ya.
Jadi kita bisa teleporte kuis orang untuk menjadi kuis kita dengan salin dan edit. Ya, Hmm, ini sudah eh, ya seperti yang saya bilang tadi bahwa eh, yang sudah kita cari dari AI. Itu tentunya pilihan ganda semua. Tidak ada soal-soal pertanyaan berbeda. Beda kalau kita buat sendiri. Nah, di sini ada mainkan, tugaskan, kemudian review. Kita juga bisa download, kemudian menyebarkan, dan saling edit. Nah, kita jika klik mainkan sekarang, nah, nah tentunya akan main ya. Nah, Nah, kita bisa memberikan tambahkan penilaian berdiferensiasi. Nah, jika kita bisa menambahkan ah, lewati kemudian berikutnya ya. Saya klik berikutnya karena ini sudah ada beberapa mahasiswa saya yang pernah ikut. Nah, lanjutkan, saya lanjutkan saja. Kemudian main. Jaludin ya. Nah, cuma satu, kemudian selesai. Nah, kita setelah seperti itu, kita bisa mulai. Jadi, kita bisa menugaskan jika kita punya kelas atau Google Classroom, ya kita bisa saling link, kemudian diferensiasi, ya, ada terjemahan, waktu tambahan, dan sebagainya. Kita bisa menambahkan. Kemudian mode sesi, sini ada klasik, ataupun penguasaan ataupun kecepatan guru dan mode ujian. Jadi mode ujian ini tidak ada. Kemudian bisa juga mode tim, artinya bersama berkelompok mengerjakan soal kuis. Kemudian ada mode kertas. Nah, mode kertas ini tentunya tidak menggunakan handphone, ya. Hanya guru yang akan menggunakan handphone karena akan men-scan kartu QR daripada murid. Ya, seperti itu. Ini kemudian, ini ada beberapa pilihan jawabannya. Setelah selesai, kita bisa mulai, klik mulai ya. Nah, selain itu, kita bisa juga eh, dengan mode eh, PR ya, DPR, dan lain sebagainya ya. Ini tuh maparan eh, kuisis tentang cara penggunaan kuisis ya. Eh, saya akhiri presentasi hari ini. Jangan terus, jangan bosan untuk belajar. Terus belajar dengan kuisis. Belajar menjadi interaktif. Salam krisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.